bagaimana Kejadian 12, 1-2, terkadang kita pikir amanat agung itu mulai dari perjanjian baru. Padahal ya, perjanjian baru itu kan hanya mengulang apa yang sudah dibilang dan dinubuatkan dan akan dipenuhi terus sampai Yesus datang kedua kali. Jadi Kejadian 12, 1-2, 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Di edisi yang ke-22 ini, kita akan membicarakan satu topik yang berjudul Unfinished Task. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Apa tugas yang masih belum selesai? Bagaimana kita menyelesaikannya? Dan tips-tips apa kira-kira yang bisa diberikan, khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan Ngopas ini, bagaimana untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Andreas Mantau dari Jakarta. Selamat pagi, Pak, waktu Jakarta. Dan kemudian yang kedua ada Bapak Evert Wenas dari Makassar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kita akan bicara mengenai topik unfinished task ini. Pertama-tama, apa yang dimaksud nih dengan unfinished task? Silakan, mungkin salah satu dari bapak-bapak bisa langsung saja. Kenapa kita sebut sebagai unfinished task? Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Yesus sudah memberikan kepada kita perintah untuk menjadikan semua suku bangsa murid Yesus. Dan sudah ribuan tahun perintah ini diberitakan dan sudah masuk juga ke Indonesia, dan bahkan beberapa dari kita sudah menjadi murid Kristus. Tapi ada juga kumpulan beberapa kelompok suku di negara Indonesia ini yang juga belum dapat mendengarkan kabar baik Injil biar sekalipun. Nah, jadi ada kelompok suku yang belum pernah mendapatkan mendengar Injil dan mendengar kasih Kristus ya. Nah, kalau mau dibilang apakah memang semua Indonesia sudah terekspos oleh Injil, saya pikir ya maybe yes, maybe no. Karena izinkan saya sharing singkat aja ya Pak. Silakan. Jadi beberapa tahun lalu saya ada di satu kota besar di Indonesia. Dan di kota ini tuh banyak STT dan banyak gerejanya. Lalu saya bincang-bincang dengan satu bapak ini yang umur 42 tahun. Bijak sana, bijak sini mengenai problem kota ini dan problem kota itu. Lalu kita mengarah kepada percakapan rohani. Nah, di percakapan rohani itu singkat cerita, di tengah-tengahnya saya tanya. Dan beliau ini belum percaya. Dan saya tanya, udah pernah dengar nama Yesus? Atau Isa Al-Masih? Dan kejutan bagi saya adalah beliau bilang, belum. Jadi, ada di satu kota besar ini yang penuh banyak gereja, banyak STT, sekolah teologi, cuma kenapa masih ada yang belum pernah mendengarkan Injil? Jadi masih ada tugas yang unfinished, belum selesai. Iya. Jadi jelas sekali ya, bahkan itu di tempat yang boleh dikatakan overpopulated dengan hal-hal yang berbau Kristiani,
dengan organisasi Kristen, dengan kegiatan-kegiatan Kristen, tetapi tetap masih ada yang harus dijangkau. Ya, kira-kira dari sisi Pak Evert ada tambahan, Pak? Apa yang Bapak mengerti dengan unfinished task ini? Ya, saya mau tambahkan tadi, ya selain daripada masih ada sekelompok suku yang belum mendengar Injil, belum terekspos, adalahnya sekelompok suku ini mereka tidak punya akses untuk orang dengar kabar baik. Ya kayak Pak Kian di Sydney. Ya kalau misalnya ada orang dia kemudian merasa bahwa dia perlu untuk keselamatan, dia perlu tahu jalan ke surga. Dia dengan mudahnya akan menemukan orang percaya atau gereja untuk bisa belajar tentang jalan keselamatan tersebut. Nah di Indonesia ada daerah-daerah yang dimana sama sekali tidak ada orang percayanya dan sama sekali tidak ada akses untuk mereka bisa mendengar kabar baik. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang kita perlu selesaikan sesuai dengan amanat agung Yesus. Amin, amin. Nah, mungkin saya ada pertanyaan pertama-tama mungkin. Dari sekian ratus, ada berapa ratus suku mungkin di Indonesia? Datanya saya nggak tahu. Ada kira-kira berapa banyak sebetulnya yang kita bicarakan ini? Silakan Pak Evert. Kalau berdasarkan data yang kami miliki, itu ada 164 suku saat ini yang tercatat, tapi masih ada beberapa lagi yang masih dalam penelitian. Karena memang untuk mendefinisikan sebuah suku itu kan memang tidak mudah, biasanya dikerjakan oleh para linguis ya. Jadi suku itu kan mempunyai budaya, mempunyai bahasa yang belum tentu sama. Jadi ada daerah-daerah yang memang setelah diteliti, dipelajari, oh rupanya bahasanya berbeda juga, walaupun mungkin satu rumpun. Gitu. Tetapi saat ini yang tercatat ada 164 suku. Wow, luar biasa ya. Jadi pekerjaannya memang masih banyak ya Pak ya, betul ya? Masih sangat banyak. Masih sangat banyak, ya. Nah, tapi memang sebelum kita bicarakan mengenai tindakan, kita perlu ada sebuah konviksi ya, sebuah keyakinan kenapa kita harus melakukan hal ini. Jadi apa kira-kira landasan alkitabiahnya nih ketika kita bicara mengenai hal untuk menjangkau mereka yang masih belum terjangkau ini saat ini. Silakan mungkin Pak Andreas, kira-kira kenapa kita harus melakukan hal ini, Pak? Menambahkan terlebih dahulu tadi data dari Pak Evert, jadi ada 160-an kelompok suku, itu jumlah populasinya ya Pak ya. Sekitaran 180 sampai 190 juta jiwa. Jadi Pak Kian tadi bilang banyak banget ya Pak ya. Ya banyak banget, 190 juta. Nah, ayat ini tidak akan saya pernah lupakan Pak, dan alasannya juga kenapa saya kembali ke Indonesia tahun 2002. Ayat ini muncul tahun 97 ya bagi saya, di mana Kejadian 12, 1 sampai 2, terkadang kita pikir amanat agung itu mulai dari perjanjian baru. Padahal ya, perjanjian baru itu kan hanya mengulang apa yang sudah dibilang dan dinubuatkan dan akan dipenuhi terus sampai Yesus datang kedua kali. Jadi Kejadian 12, 1 sampai 2, sampai 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Allah covenant, unconditional covenant Allah kepada Abraham, olehmu Abraham semua kaum, semua suku bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi oleh saya, keturunan rohani Abraham, semua suku bangsa, mau itu suku yang sudah percaya atau belum, akan mendapatkan berkat rohani yang kepada Tuhan. Iya, luar biasa. Dan itulah yang menjadi konviksi saya yakin dari Pak Andreas juga untuk menjangkau suku-suku yang masih terabaikan ini. Kalau dari Pak Evert sendiri ada ayat Pak yang memotivasi Bapak kenapa Bapak melakukan hal ini? Iya,
kalau kita baca di Matius 24, di situ Yesus ditanya sama murid-muridnya, ya, tentang kesudahan daripada akhir zaman. Dan kemudian ya dengan jelas Yesus memberikan beberapa pandangan bahwa akan terjadi perang, akan terjadi natural disaster, ya, gempa bumi, ya, dan segalanya. Dan ya memang COVID belum disebut sih. Ya. Tapi intinya ya hal-hal seperti itu akan terjadi. Nah, tetapi yang menariknya di situ kemudian di dalam ayat 14 menutup daripada semua itu yang akan terjadi, Yesus mengatakan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh bangsa. Injil Kerajaan diberitakan seluruh bangsa. Kata-kata bangsa itu berasal dari kata-kata etne, ya, yang artinya adalah suku-suku bangsa. Jadi Injil Kerajaan itu harus diberitakan di seluruh suku bangsa. Jadi bukan bangsa as nations, bangsa sebagai negara, tetapi bangsa sebagai suku. Nah, kayak ada beberapa bangsa seperti India, Indonesia yang memang sih satu bangsa, tetapi sukunya tuh kayak India tuh ada 2000-an. Yeah. Indonesia sebagai satu bangsa, sukunya tuh ada 700-an, ya. Dan ada sih yang bangsa kayak Korea ya, suku bangsanya memang cuma satu. Tetapi intinya bahwa setiap suku bangsa selayaknya untuk mendengar akan kabar baik Injil tersebut. Dan kemudian kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, pasal 7 ayat 9, ya di situ di waktu kita semua sudah berada di surga, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan turun, akan sujud di hadapan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa ya akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan terjadi sebelum semua suku-suku bangsa tersebut datang mengenal Tuhan. Paling tidak ada representatifnya lah, ada perwakilannya. Nah, masalahnya apakah semua sudah ada seperti itu? Dan kalau saya suka nonton Olimpiade ya, saya bisa bayangkan kalau di Olimpiade itu ada negara yang timnya besar, terus kalau ada yang timnya kecil. Kalau ngelihat yang kecil kasihan gitu. Satu orang atletnya. Kayak ngelihatnya nyedih banget gitu ya. Gitu. Dan ya seperti itulah. Dan kemudian saya juga mau nambahkan ya di dalam kitab Keluaran. Ya sebenarnya kalau kita baca, nah ini tadi saya mau nambahin Pak Andreas dari Perjanjian Lama. Jadi ada satu hal yang sebenarnya terluputkan dari kita sebagai orang percaya. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu sebenarnya orang Israel itu nggak keluar sendiri gitu. Sebenarnya tadi saya coba cari ayatnya, saya kelupaan di mana. Tetapi waktu orang Israel keluar, sebenarnya itu bangsa-bangsa lain juga turut bersama-sama keluar daripada tanah Mesir gitu. Jadi ada hal yang terluputkan daripada orang percaya. Kita terlalu fokus bahwa yang diselamatkan keluar dari Mesir itu cuma orang Israel. Padahal sesungguhnya banyak bangsa-bangsa juga yang pada saat bangsa Israel eksodus keluar, tuh bangsa-bangsa lain juga ikutan keluar seperti itu. Iya. Dan yang luar biasa, umat Tuhan justru yang menjadi pelopor dan yang mendobrak waktu untuk mereka keluar, dan mereka ikut bersama-sama begitu ya, bersama dengan umat pilihan Allah ini. Luar biasa. Memang sih sebenarnya Alkitab tidak mencatat secara spesifik ya tentang bangsa-bangsa ini, tetapi ya kita tahu bahwa Israel itu ada bangsa pilihan Tuhan yang dimana lewat mereka maka mereka bisa mengenal Tuhan. Itu di Perjanjian Lama. Tapi karena Israel gagal untuk melakukan apa yang menjadi amanatnya Tuhan, jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kan amanat tersebut saat ini diberikan kepada kita gerejanya. Nah, kitalah yang seringkali disebut Israel rohani. Kalau dahulu terkumpul cuma di Timur Tengah Israel, dan pada saat itu kan peradaban cuma terkumpul di Timur Tengah ya. Saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, dan kitalah center-centernya, kumpulan-kumpulan kecilnya di mana setiap orang yang perlu
dengar kabar baik melihatnya kepada kita. Gitu. Amin. Ya, Amin. itu. Ya, ya. Nah, mungkin saya kepingin tanya juga nih, kira-kira kalau kita bicarakan mengenai suku-suku yang terabaikan, boleh dikatakan, atau yang masih belum dijangkau, apa yang dimaksud sebetulnya? Kategorinya apa? Begitu loh, Pak. Kalau misalnya kita bicara mengenai hal ini. Nah, mungkin silakan Pak Andreas terlebih dahulu, terus kemudian kembali ke Pak Evert. Apa yang dimaksud dengan suku-suku yang terabaikan ini? Ya, jadi secara jaringan global internasional, kami semua sepakat di mana suku terabaikan adalah satu suku di mana populasinya ada kurang dari 1 atau 2% orang percayanya. Dan kebanyakan dari mereka juga seperti yang Pak Evert tadi bilang, tidak ada atau kurang sekali ada akses untuk Injil masuk dan bahkan pekerja untuk memberitakan Injil masuk ke dalam. Nah, jadi patokannya adalah sederhananya sekelompok suku yang orang percayanya kurang dari 1%. Ya. Makanya butuh bantuan luar, orang memberitakan Injil atau Tuhan sendiri yang datang di dalam visi dan mimpi dan melakukan pergerakannya sehingga mereka bisa menjadi murid Yesus dan bermultiplikasi. Jadi 1% itu boleh dikatakan adalah data jumlah orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Betul. Oke. Dan tentunya masalah mengenai lahir baru dan lain sebagainya itu masalah yang kedua kali Pak, mungkin Pak. Berapa persen sebetulnya yang sudah lahir baru dari 1% itu, betul nggak? Ya, jadi di kelompok suku ini kan banyak sekali mereka juga 0%, Pak. Jadi tidak ada orang percayanya. Nah, jadi butuh orang yang terlibat untuk mengabarkan Injil. Nah, jadi kebanyakan 0 atau 0,001. Nah, ada suku yang mungkin, jadi seperti contoh kalau saya dari Sulawesi Utara, di Minahasa itu orang percayanya murid Yesus, ya baik kalau mereka sudah lahir baru, ya 1 ya sudah di atas 1%, 2 bisa dapat akses Injil. Ya karena setiap bulan itu KKR di Kota Manado itu banyak sekali. Sebelum COVID ya. Cuma setiap bulan itu banyak sekali. Lalu yang datang di KKR acara itu ya orang-orang itu terus. Jadi kalau altar call yang maju ya orang-orang itu terus. Tapi ada beberapa kelompok suku yang belum percaya Yesus yang juga ada di Kota Manado, cuma ya sedikit sekali orang yang mau menceritakan Injil kepada mereka. Ya. Jadi akses kepada Injil yang dimaksud itu adalah apakah ada orang yang memberitakan Injil kepada suku tersebut ya. Itu belum tentu ada mungkin Alkitab yang sudah diterjemahkan atau bagaimana, tetapi paling tidak ada orang-orang yang secara aktif memberitakan Injil kepada suku tersebut. Itu yang dimaksud ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, dan juga ya harus diakui ada memang mungkin di setiap suku tersebut ada orang percaya. Tapi apakah orang percaya tersebut turut memberitakan kabar baik tersebut? Itu masalahnya. Karena kita menemukan bahwa ada orang-orang yang menghidupi kehidupan kekristenan, ya. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, tetapi mereka tidak membagikan akan kasih Kristus, ya, memberitakan akan kabar baik yang mereka miliki, yang seharusnya menjadi amanat agung tersebut, menjadi perintah agung daripada Yesus Kristus tersebut. Oh ya Pak, saya tadi akhirnya ketemu ayatnya tadi yang dari Perjanjian Lama. Jadi di Keluaran 12 ayat 37 ya, ini mengulang tadi ya, ayat yang tadi dikatakan kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Ini diceritakan waktu orang Israel keluar. Ayat 38, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Nah ini yang ayat yang seringkali kelewatan, bahwa ada bangsa-bangsa juga yang pada saat itu dibebaskan oleh Tuhan. Nah kembali lagi
kepada suku-suku tadi yang disebut suku terabaikan tadi ya, seperti tadi Pak Andre sudah sampaikan. Nah, mengenai masalah lahir baru, ya saya sendiri percaya bahwa proses pertobatan daripada seseorang itu adalah proses. Karena kalau kita baca di dalam perjanjian baru, surat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus, Galatia, Efesus, itu kan orang-orang yang masih gimana ya Pak ya, masih pertobatannya ada yang masih setengah-setengah lah kalau istilah kita sekarang. Oleh sebab itu teguran daripada Paulus kepada mereka kan kadang-kadang kita bilang, masa sih ada orang-orang yang melakukan hal-hal dosa-dosa seperti itu. Tetapi itulah kenyataan. Betul. Bahwa setiap orang pada saat mereka mengalami pertumbuhan, ya mereka perlu dibimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mengenai lahir baru ya, itu saya yakin antara orang tersebut dengan Tuhan dan bisa kelihatan daripada buahnya. Nah, mungkin kita tertarik juga gitu ya. Inti kepengen tahu cerita daripada bapak-bapak ini. Ngapain sih susah-susah untuk menjangkau suku yang kecil atau mungkin orang-orang yang sepertinya jarang kita ketemui mungkin, atau ya sudahlah. Kalau misalnya kita bilang ini natural selection begitu ya, ya udahlah, yang mendengar, yang tidak mau meresponi ya kita tinggalkan dan lain sebagainya. Saya kepingin dengar nih cerita daripada bapak-bapak, kenapa tertarik untuk melakukan pelayanan kepada suku yang boleh dikatakan terabaikan ini dan melakukan pekerjaan yang terus masih belum selesai ini. Saya kepingin dengar ceritanya. Mungkin dari Pak Andreas terlebih dahulu dan kembali ke Pak Everett. Jadi bagi saya satu amanat Tuhan Yesus Kristus di Matius 28 itu amanat perintah, maka harus dilakukan. Menjadikan semua suku bangsa, semua etne murid Tuhan Yesus. Itu perintah. Jadi orang Jawa kalau dibilang oleh majikan, lakukan ini. Maka responnya, enggak. Seringkali kita enggak enggak gitu ya. Kita malah melawan Tuhan kita. Nah yang kedua Bapak, ada di Lukas 15 itu ya, satu orang percaya, Yesus bilang, jadi satu dirham diketemukan itu pesta. Lalu satu domba diketemukan, pesta besar. Satu anak hilang diketemukan, itu malaikat surgawi, Tuhan Allah Bapa itu pesta. Jadi satu bertobat, itu pesta besar. Nah, jadi yang excite saya selama 17 tahunan ini ada di Indonesia, adalah melihat bagaimana orang belum pernah dengar Injil, lalu meresponi dan mau jadi murid Yesus. Itu excited, worth it. Dan daripada gitu ya, saya fokus kepada yang sudah jadi milik gereja orang lain, saya utak-utik lalu berkelahi lagi. Jadi udah berkelahi, dibilang curi-curi domba. Lalu alasannya juga gitu ya, oh kan rumput kamu nggak enak, rumput saya lebih enak. Well, lebih baik ya nyari kambing mungkin ya, nggak domba. Dan itu very fulfilling untuk melihat orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus punya desire, punya keinginan untuk belajar firman. Itu very exciting. Dan kalau mereka jadi murid Yesus itu lebih fanatik daripada kita yang udah kelamaan jadi murid Yesus. Aku lama tanpa. Baik, ada mungkin satu cerita ya atau satu pengalaman di mana Bapak bisa bertemu dengan satu orang dan bagaimana excitement daripada orang itu untuk menjadi pengikut Kristus dan bahkan juga mungkin setia untuk melayani. Mungkin ada satu cerita. Ya, dari saya, kalau dari saya taat Tuhan dan Tuhan belum izinkan ada buahnya ya Pak. Ya, jadi ya saya taat aja. Nah, dari istri saya, dia ada beberapa murid Yesus yang belajar firman setiap minggu. Jadi dan ini mereka dan dia ini ibu ini lulusan SMP dan menceritakan kabar baik kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga belajar firman. Jadi satu keluarga belajar firman. Lalu satu keluarga juga luar biasa. Jadi cerita singkatnya adalah istri saya baptis ibunya. Lalu beberapa bulan kemudian ibunya bersama-sama dengan anak-anaknya pergi ke pantai, ibunya yang baptis anaknya.
Jadi itu satu cerita yang exciting. Nah, dari cerita saya, jadi ada banyak cerita ya Bapak di mana saya ini istilahnya men-sharingkan cerita firman Tuhan, apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi ada satu bapak dengan ibu, setelah sharing istilahnya cerita A, B, C, D, lalu diketahui dan mereka ini dari daerah yang keras sekali. Keras sekali. Kalau di kebudayaan Jawa mungkin ada yang polite, lalu baik-baik, hormat gitu ya. Cuma ini satu daerah ini, waduh, garis keras sekali. Lalu suami istri ini nggak bisa punya anak. Setelah saya ceritakan pengalaman saya tidak bisa punya anak, yang pertama saya ceritakan dari kisah firman. Perjanjian lama, jadi cerita gitu ya. Lalu yang kedua, saya nawarin ceritanya ini. Jadi Pak, Ibu mau nggak belajar cerita sama-sama? Dia bilang tidak tertarik. Tidak apa-apa, tidak tertarik itu ya. Orang mau datang ke Tuhan itu urusannya Tuhan, bukan kehebatan saya. Nah yang ketiga, nggak stop sampai di situ. Cuma saya tanya, boleh nggak saya mendoakan Bapak Ibu di dalam nama Isa Mas? Saat itu juga berhenti kita lalu saya mendoakan Tuhan Allah, biarlah Tuhan Allah yang memberikan mujizat-Mu. Nah, jadi kesukacitaan saya adalah juga meskipun dianya tidak mau tertarik belajar firman lebih lagi, tetapi kisah Yesus dan pengalaman mendoakan di dalam nama Yesus itu diberitakan dan saya percaya itu membuat atmosfer dan keadaan hati mereka berubah gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Dan hal-hal yang sangat sederhana seperti itulah seringkali yang menyentuh orang ya, dan pada akhirnya merubah orang. Terima kasih Pak untuk membagikan cerita. Nah mungkin sekarang saya beralih ke Pak Evert nih. Pasti Pak Evert juga punya cerita nih. Kenapa Bapak mau untuk melakukan pelayanan ini Pak? Dan juga kalau ada cerita-cerita yang mungkin memberikan inspirasi atau mengubah Pak Evert sendiri. Silakan Pak Evert. Iya, saya perlu tekankan juga bahwa suku terabaikan itu bukan suku terasing. Jadi suku terabaikan itu bukan berarti mereka hidup di gunung-gunung, di daerah-daerah jauh. Ya, tetapi yang namanya suku terabaikan kembali lagi definisi yang diberikan adalah kurang dari 1% populasi mereka kenal Tuhan. Ya, kenapa kurang dari 1%? Ya karena kalau kurang dari 1 atau 2% tersebut, dampak untuk orang di suku mereka dengar Injil masih kurang. Jadi itu berdasarkan penelitian. Nah, jadi suku terabaikan ini ada di mana-mana sebenarnya, ya yang di mana mereka sekali lagi masih belum punya akses, ya bahkan tetangga kita bisa jadi ya walaupun kita udah tetanggaan sekian lama belum pernah dengar kabar baik tersebut. Nah, yang menginspirasi saya ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya pernah mengikuti satu kelas perspektif on the World Christian Movement di waktu saya studi di Amerika. Dan kelas tersebut udah ada di Indonesia dan juga ada turunan kelasnya, ada namanya kelas Kairos dan ada kelas B2B. Nah, itu kelas yang sangat baik untuk kita bisa pelajari. Nah, ada 3 kelas yang saya sebutkan. Tiga-tiganya sekarang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang di dalam kelas perspektif ini, di situ saya ingat banget kelas pertama saya tentang Yunus. Ya, bagaimana Yunus lari dari panggilan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ya kepada orang-orang Niniwe ya, yang notabene memang kalau saya pelajari sejarahnya sangat jahat itu terhadap orang-orang Israel. Mereka orang-orang Assyria yang memang mereka membantai orang Israel, dan cara membantai mereka memang kalau berdasarkan sejarah yang saya baca waktu masa pendudukan mereka membunuh semua orang dan ibu-ibu hamil dibelah perutnya, dikeluarkan bayinya, dan menyedihkan lah. Jadi andai kata saya jadi Yunus pun, ya saya tentu mungkin bisa jadi saya larinya bukan ke Tarsus, lebih jauh lagi kali. Dan itu menginspirasi saya. Saya bilang,
Ya kita sebagai orang percaya kita reluctant ya, kita ogah ya untuk pergi kepada orang-orang yang modelnya seperti itu. Betul. Tuhan bisa bekerja, tetapi ya di situ Tuhan bicara bahwa itulah seharusnya kita sebagai orang percaya harus melakukan panggilan tersebut. Nggak perlu sampai kita masuk ke dalam perut ikan baru kita mau taat. Kita makan ikannya kita udah taat lah, kira-kira seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga ya saya terinspirasi gitu ya. Kebetulan saya juga dari Minahasa, ya, dan sama-sama Pak Andreas. Andai kata tahun 1800-an itu Riedel dan Swartz itu adalah dua orang dari Jerman yang besar yang dididik di Belanda tidak datang ke daerah Minahasa, ya mungkin saat ini belum tentu orang-orang di sana tuh kenal kabar baik. Jadi ya belum tentu saya dan nenek moyang saya tuh kenal Tuhan. Amin. Tapi karena ada orang-orang yang mau memberikan diri mereka, meninggalkan zona nyaman mereka. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau mereka tuh bisa kenal Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan bahwa kita diberkati untuk memberkati. Nah kata-kata berkat ini kan bukan cuma bicara mengenai masalah duit, bukan cuma bicara finansial, tapi bicara mengenai keselamatan tersebut, kabar baik tersebut. Nah, kalau kita sudah menikmati akan kabar baik tersebut, bagaimana dengan orang-orang yang belum menikmati akan kabar baik tersebut? Ya, saya sendiri sih, nanti kalau di surga saya sudah punya niat mau cari nih yang namanya Riedel sama Swartz, mau kasih terima kasih secara khusus karena mereka mau meninggalkan hidup mereka di sana sehingga ya orang-orang yang di Minahasa bisa kenal Tuhan seperti itu. Dan ya kalau cerita tentang hal-hal yang maksudnya yang terjadi inspirasi, ya saya punya banyak rekan yang dimana kami sama-sama melakukan pemberitaan kabar baik, tetapi fungsi saya lebih kepada hal-hal yang general dan rekan-rekan saya yang lebih kepada di lapangan. Dan cerita-cerita ini saya harus berikan kredit kepada teman-teman saya di lapangan ya. Jadi bukan saya secara pribadi, tetapi kita sebagai satu tim lah. Nah, cerita-cerita dari tim saya ada begitu banyak ya. Salah satunya yang saya bisa ceritakan dan ini sangat menyentuh hati saya. Itu jadi ada seseorang yang kita sudah doakan bukan doakan, kita udah layani selama beberapa saat. Kita sudah cerita-cerita rohani, kita belajar firman, tetapi ya setelah sekian tahun masih belum juga untuk percaya. Tapi satu malam ya ini seorang ibu, dia tiba-tiba alami mimpi. Sebenarnya lebih kepada visi sih ya. Jadi ya tiba-tiba dia didatangi oleh seorang yang berpakaian putih ya, bercahaya, dan kemudian dia tanya, ibu ini tanya, ini siapa, kamu siapa gitu. Dan pria tersebut bilang, kamu udah kenal aku kok, kamu telah belajar tentang aku. Terus kemudian hilang gitu, kaget ibu ini. Kemudian dia cerita lah kepada rekan-rekan saya, dan kemudian singkat cerita besok malam ya luar biasanya muncul lagi. Tapi ya posisi pria ini sama, membelakangi. Jadi dia nggak memperlihatkan mukanya, cuma membelakangi. Jadi ibu ini tanya lagi, kamu siapa? Dan posisinya persis gitu. Dan kemudian pria ini bilang, kamu telah belajar tentang saya, kamu kenal saya. Dan habis itu pergi lagi. Dan ibu ini nggak betah, akhirnya dia malam itu nggak bisa tidur. Dia kemudian lihat-lihat di YouTube ya. Dan waktu dia lihat di YouTube ada kisah yang sama yang dialami oleh ibu itu, yang disaksikan oleh seorang ibu juga di YouTube tersebut. Dan waktu itu matanya mulai terbuka. Nah singkat cerita dia pagi-paginya telepon teman-teman saya dan dia bilang, tolong ya doa supaya ntar malam juga saya mau doa ya, dan kalau memang benar ya bahwa ini adalah yang saya pelajari, ya saya akan percaya gitu. Dan singkat cerita malamnya
didatengin lagi. Bayangin 3 malam berturut-turut. Betapa spesialnya Tuhan itu, kebaikan Tuhannya. Jadi dalam doa tersebut, ya ada waktu dia lagi habis doa itu, waktu dia istirahat dan datang lagi, dan kemudian ya pria tersebut ya yang kita tahu Tuhan Yesus ngajakin ibu ini, ayo ikut sama saya. Wow. Dan singkat cerita dibawa ke surga, dan ibu ini waktu di surga dia bilang, waduh indah sekali. Terus kemudian dia tanya, kamu siapa? Dan kemudian ya Tuhan Yesus menyatakan dirinya gitu ya. Wow. Ya, selama ini kan kamu sudah belajar tentang saya, ya saya yang selama ini kamu pelajari. Dan kemudian ibu ini bilang, boleh nggak saya tinggal di sini gitu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tidak, kamu harus balik karena kamu masih punya tugas. Dan singkat cerita jadi ya akhirnya diantar pulang. Dan ibu ini terbangun di dalam visi tersebut ya, dan pagi-paginya jam 8 langsung minta untuk dipermandikan. Wow. Dan setelah itu ya nggak lama kemudian ya keluarganya seperti cerita Pak Andreas tadi, keluarganya satu persatu kenal ibu ini langsung yang memberitakan kabar baik tersebut, dan mereka ya turut saat ini mereka mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi ada pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu, dan sangat banyak pengalaman-pengalaman yang kalau kita dengar kita terharu ya. Kita benar-benar melihat bahwa Tuhan itu bekerja. Dan kita melihat bahwa bukan cuma itu, tapi mujizat-mujizat yang selama ini digaung-gaungkan di gereja. Datanglah, hadirlah KKR kesembuhan ilahi ya. Dan yang doakan adalah orang-orang yang memang dikenal dalam karunia kesembuhan. Dan di dalam dunia yang kami lakukan, kami melihat bahwa orang-orang yang baru percaya pun waktu mereka doakan orang sakit sembuh gitu. Dan juga orang-orang yang selama ini nggak dikenal ya sembuh ya. Saya ingat satu cerita lagi ya. Jadi satu saat ada di sebuah tempat ya, satu saat jadi waktu kami lagi PI di sana, dan kemudian tiba-tiba di kampung tersebut ya pada teriak-teriak gitu ya, wah, ribut lah. Jadi saat itu ya lari keluarlah anggota kami dari satu tempat. Kemudian rupanya di rumah daripada salah satu pemuka di desa tersebut. Masuk, rupanya sang ibu stroke. Jadi stroke gitu ya, jadi stroke. Kemudian singkat cerita ya karena di kampung ya begitulah adat mereka, ngumpul sama-sama, ada 50-an orang pada saat itu ngeliatin gitu ya. Dan teman kami ini kemudian dia langsung terinspirasi, dia bilang boleh nggak saya doakan. Terus kemudian kepala desa bilang boleh, silakan ya. Terus kemudian ya terus kemudian cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus yang memulihkan, Tuhan Yesus yang melakukan mujizat seperti itu. Nah, setelah menceritakan gitu kemudian didoakanlah. Tapi waktu didoakan itu tiba-tiba yang mendoakan ini tiba-tiba terpikir, gimana kalau ibu ini nggak sembuh? Jadi waktu dia doakan, dia doanya jadi lama gitu. Maksudnya dia berharap bahwa waktu doa tuh itu ibu bangkit lah gitu kira-kira. Tapi nggak bangkit ibunya. Dia dalam hati, ya ini doa harus selesai kan, nggak mungkin mau doa lama-lama. Akhirnya doanya selesai. Ibunya juga nggak bangkit gitu, masih stroke gitu, dan semua mata masih tertuju sama dia. Dia udah keringet dingin, dia bilang ini 5 menit terlama dalam hidup saya katanya. Dan stroke-nya stroke berat. Dan ya karena waktu itu memang nggak bisa gerak sama sekali. Dan yang luar biasanya pada saat itu, setelah 5 menit tersebut, tiba-tiba ini ibu bangkit dengan sendiri minta minum air. Wah, pada saat itu ya disitulah orang-orang belajar tentang kebenaran tersebut, tentang Yesus yang menyembuhkan. Dan kami beritakan bahwa Yesus itu bukan cuma menyembuhkan, tapi Yesus juga menyelamatkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita sebagai gereja Tuhan perlu menyadari bahwa di luar sana, di daerah-daerah yang tidak ada akses, sebenarnya ada banyak orang yang punya kerinduan untuk kenal Tuhan. Boleh tambah satu lagi nggak cerita ini? Ada satu lagi aja.
Tunda dulu Pak sebentar Pak. Okay. Saya yakin dan percaya ceritanya seru. Tetapi luar biasa sekali ya kalau misalnya kita melihat bagaimana dari cerita-cerita ini Tuhan bekerja bahkan di daerah-daerah yang seringkali kita pikir tidak ada karya Tuhan di sana. Dan yang luar biasa lagi ialah Tuhan bekerja dengan cara-cara yang anti konvensional. Jadi bukan dengan cara-cara yang biasa kita lakukan atau kita tahu dengan KKR atau bahkan dengan baca Alkitab, tetapi justru dengan mimpi misalnya. Dengan kejadian-kejadian yang aneh, misterius, dengan visi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan bekerja. Luar biasa, Pak. Saya yakin kalau Bapak cerita, pasti ini kita rekamannya nggak akan beres-beres nih 3 jam nih kelihatannya. Mungkin begini Pak, saya kepingin tanya kepada Bapak-Bapak nih, khususnya karena pendengar kita adalah hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta yang ada dan menggembala di gereja-gereja. Bagaimana caranya mereka dan juga jemaat mereka bisa digugah untuk bisa menjangkau atau paling nggak aware lah ya, gitu ya, tahu gitu loh. Ada suku-suku yang terasing ini, gitu loh, suku-suku yang terabaikan ini di sekitar mereka. Dan kira-kira ada nggak satu tip praktis mungkin yang bisa dibagikan untuk memulai sebuah usaha untuk menjangkau mereka? Nah, mungkin dari Pak Evert dulu, dan kemudian nanti ke Pak Andreas. Silakan Pak Evert. Kebetulan saya seorang gembala, seorang pendeta juga, jadi nggak kebetulan ya. Ya kalau saran saya, gimana ya? Nanti mungkin saya bisa share alamat email dan kontak WA saya sama Pak Kian ya, Pak Holik ya. Nanti secara detail spesifik bisa kita bisa diskusi. Tetapi langkah singkatnya, paling tidak kita bisa berdoa untuk suku-suku yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Ya kalau untuk mengetahui ya kembali lagi nanti saya akan share. Bila kita email atau berhubungan lewat WA atau email, kita bisa berdoa. Dan kemudian saya menyadari kesibukan kita para gembala ya agak mustahil lah kita untuk terjun langsung melakukannya. Tetapi kita punya umat yang kita bisa mobilisasi mereka untuk mereka turut terlibat untuk terjun dalam pelayanan ini, karena memang di dalam jemaat biasanya ada orang-orang yang memang punya panggilan seperti itu. Atau kalau misalnya jemaatnya memang dari kalangan yang sulit punya waktu, ya kita sebagai pendeta, kita kan biasa di gereja tuh ada full timer ya. Ada orang-orang yang full time yang kita hire, yang kita pekerjakan, ada yang jadi sekretaris, ada yang jadi ya macam-macam lah. Nah, kenapa kita nggak ada full timer khusus yang memang melakukan pelayanan seperti ini? Kita bisa mampu biayain seperti itu. Karena kalau kita mau mengikuti kan amanat agung, kita bisa lakukan dengan cara-cara yang kreatif. Ya, kemudian ya seperti katakan tadi, doa secara jemaat. Dan yang berikutnya ya kita punya keuangan. Ya, mari keuangan kita kelola untuk pelayanan. Nah, problem daripada banyak gereja kan seringkali kita terjebak dengan organisasi. Seringkali kita pengen bendera organisasi kita ditahu kalau melakukan hal ini. Kita mulai gereja di satu tempat, bendera organisasi kita harus ada pelangnya. Nah, Tuhan Yesus sendiri nggak pernah punya pelang kan, nggak punya bendera gereja, nggak ada gitu ya. Tuhan Yesus ya pengen supaya setiap orang yang tidak kenal Tuhan itu bisa kenal Bapa. Itu aja sih yang Yesus lakukan tanpa perlu organisasi. Nah, jadi ya kerelaan hati daripada kita bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang belum kenal Tuhan tanpa punya bendera organisasi. Wah, cara-caranya sebetulnya sangat sederhana dan kembali kepada cara yang sangat basic sekali ya Pak. Jadi bagaimana gereja-gereja bisa mengutamakan pelayanan misi ini, bahkan juga rela untuk memberikan resource-nya untuk melakukan pelayanan ini, bahkan meng-hire satu orang mungkin yang khusus untuk melakukan hal ini. Dan kalau bisa jangan satu Pak, kalau bisa jangan lebih cuma banyak satu, lebih kalau baik. bisa banyak ya. Ya karena berdasarkan penelitian ya bahwa di Indonesia ini
cuma ada 600 orang yang melakukan pelayanan full time kepada suku-suku ini. Wow. Sementara dibandingkan dengan yang full time melayani di gedung gereja, itu jumlahnya nggak seberapa. Wow. Yang melayani di gedung gereja itu, ya nggak pernah sih adakan penelitian, tapi dugaan saya sih puluhan ribu. Bayangkan 600 dengan puluhan ribu. Tidak merata sekali ya, maksudnya ya. Ya. Mungkin kita ke Pak Andreas nih. Kira-kira apakah ada tips-tips atau saran-saran yang bisa diberikan kepada hamba-hamba Tuhan supaya mereka lebih aware mengenai masalah ini dan juga bisa memberikan resource-nya untuk masalah ini? Silakan Pak Andreas. Iya. Yesus kasih the Great Commission, amanat agung. Yesus juga kasih the Great Commandment, perintah agung, di mana perintahnya adalah, hukumnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya, ya, itu kalimat saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya. Dan perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya. Bagi saya, love God, mencintai firman-Nya, falling in love dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kekristenan kita dan pelayanan kita dan jabatan kita itu bukan kayak institusi, bukan kayak ritual. It's natural. Harus alami hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Makanya semakin kita fall in love dengan Tuhan beneran gitu ya. Salah satu falling in love rekan-rekan hamba Tuhan adalah seperti yang tadi saya bilang di awal, semakin kita melihat dan mendengar kisah kesaksian nyata Tuhan Yesus Kristus bekerja, God is at work, itu semakin saya pribadi tidak mendengarkan gosip-gosip yang terjadi di dunia kekristenan. Contoh, kalau ada pendeta yang tanya saya, Pak, udah pernah dengar gosip itu nggak? Gosip apa? Itu loh, pendeta dari gereja sana, dari gereja sini. Nggak pernah dengar? Enggak. Waduh, Bapak ketinggalan. Iya, habis kita terlalu spending too much time. Kebanyakan waktu kita spending dengan gosip dan mendisunite, tidak menyatukan gereja. Terlalu sering kita saling, bahasa Menadunya baku serang, saling nyerang dan saling menganggap diri kita ini yang paling rohani dan paling benar gitu. When sebenarnya kalau kita beneran cinta Tuhan gitu ya, itu menjadi hal minor, Bapak Ibu. Hal minor di mana? Nggak, terserah deh, di pendeta itu mau ngapain, gereja itu mau ngapain. Emangnya gue pikirin. Because tatkala saya cinta Tuhan, maka firman itu akan, dan pengalaman pribadi itu akan ngalir. Makanya di Kisah 1 ayat 8, Yesus bilang murid-muridnya dan kepada kita juga, engkau akan menjadi saksiku. Saksiku di sana adalah apa yang kau pelajari, apa yang kau lihat, itu saksikan kepada yang lain. Nah, jadi rekan-rekan hamba Tuhan, jangan kita juga terpengaruh oleh temptation, godaan, di mana kalau mau penginjilan harus belajar metode dulu. Memang baik belajar bagaimana caranya, tetapi ya itu metode baik, cuma jangan terlalu ngapal metode lalu ada yang bilang, oh saya tidak terpanggil karena saya nggak bisa ngapalin metode tersebut. Wah, itu alasan rohani yang luar biasa sekali. Baik, kalau kita tidak mau belajar metode, kalau kita tidak mau melakukan metode, kita tahu firman Tuhan. Dan yang kita ceritakan, prinsip pertama Bapak Ibu, singkatnya ya, yang detailnya seperti yang Pak Evert bilang, silahkan email beliau, tanya bagaimana kita bisa dilatih, di mentoring. Satu, tatkala orang non-Kristen cerita masalah ABCD atau apapun, kita harus share pengalaman. Di cerita firman itu ada cerita yang seperti apa. Contoh, ada satu bapak bilang ke saya, Pak, saya ini, dia non-Kristen. Pak, saya ini katanya bos bad luck. Udah dibawa ke dukun ABCD tetap bad luck. Dibawa ke dukun. Jadi saya bukan bad luck, Pak. Dan saya nggak senang pekerjaan saya ini. Lalu Roh Kudus bilang kepada saya gitu, ceritakan kisah Yusuf. Pengalaman Yusuf waktu dia disalah mengerti oleh kakak-kakaknya dan Potifar juga. Nah, jadi saya ceritakan, Pak, di kitab suci saya ini ada satu cerita, namanya Yusuf. Udah pernah dengar? Oh belum. Ini loh ceritanya. Waduh Pak, dia selama bertahun-tahun itu disalah ngerti. Tetapi di akhirnya Tuhan Allah intervensi. Itu singkat ceritanya Bapak Ibu. Cuma prinsipnya adalah kita kisahkan, kita ceritakan apa yang firman bilang.
Firman, ada banyak jawaban di firman itu. Jadi ceritakan firman, kisahkan, kasih tahu kepada mereka, jangan asumsi mereka tahu. Bahkan kalau saya diundang KKR di Tanah Minahasa pun, saya tidak bisa asumsi semua tahu Injil. Yep. Saya harus ceritakan kembali itu cerita firman. Mereka mungkin tahu tradisi tapi tidak tahu Injil. Ceritakan firman. Lalu yang kedua, jangan sungkan Bapak Ibu untuk nanya, bolehkah saya mendoakan Anda dalam nama Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih? Karena kita takut gitu ya untuk saya mau doakan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tapi kita nggak nanya. Dan bahkan kita mungkin takut karena kitanya juga nggak sering berdoa. Kita doanya cuma 5 menit sehari. 1 menit makan pagi, 1 menit makan siang, 1 menit makan malam. Oh, bangun pagi, makan pagi, 1 menit makan siang, 1 menit makan malam, 1 menit tidur malam, 5 menit. Dan kita minta giant things. Ya, gimana kita mau berdoa kalau kitanya juga tidak berdoa. Jadi jangan sungkan untuk tawarkan cerita firman. Lalu yang kedua, doa. Lalu yang ketiga, as the Spirit leads, waktu Roh Kudus menuntun, jangan sungkan juga tanya, Bapak, Ibu, mau belajar firman sama-sama. Jadi 30, saya belajar 4 hukum rohani, saya belajar evangelism explosion, saya belajar jembatan keselamatan. Pertanyaannya dulu itu ya, maukah Anda terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat pribadi? Nggak salah. Di beberapa agama, saya sekarang juga sudah rubah. Saya tahu Anda tertarik jadi murid Yesus atau enggak dengan pertanyaan ini. Mau enggak belajar firman bareng-bareng? Jadi bagi Anda juga ya, aduh Pak, dulu itu saya belajar 4 hukum rohani, kalau udah sampai di halaman ke-10, itu saya udah deg-degan. Karena itu pertanyaannya itu akan muncul. Ini dia akan yes or no. Nah, tapi dengan kalimat seperti ini itu membuat saya lebih fleksibel dan lebih nggak nakut-nakutin gitu loh. Lalu juga meminimalisir isu-isu kristenisasi pindah agama. Sebenarnya bukan mengenai keagamawian, enggak. Sekian dari saya, Pak. Oke. Dan juga kelihatannya jadi nggak ada pressure juga dari orang yang mengabarkan Injil ya Pak. Karena kita melihat ketika kita membagikan firman, Roh bekerja, dan Roh itu juga yang boleh dikatakan yang membawa orang tersebut, apakah orang itu akan menerima atau orang itu mungkin juga akan menolak firman kebenaran tersebut. Jadi luar biasa sekali ketika kita rely 100% kepada firman dan pekerjaan Allah, maka kita tidak ada beban sama sekali. Dan untuk kita terus melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan dorongan daripada Roh. Puji Tuhan, kita luar biasa. Pagi hari ini, waktu Indonesia, kita diberkati dengan kehadiran 2 bapak-bapak ini yang punya hati untuk menjangkau mereka yang masih belum terjangkau. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya bapak-bapak bersama dengan tim yang ada di Indonesia terus bekerja, melakukan pekerjaan yang masih belum selesai ini, untuk menjangkau banyak orang, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, agar mereka boleh mendengarkan Injil Yesus Kristus. Saya harap video ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan yang mendengarkannya. Dan jangan lupa, sekali lagi untuk subscribe channel ini, dan juga untuk nyalakan loncengnya, biar kiranya saudara boleh diberkati terus dengan video-video yang kita upload. Terima kasih sekali lagi buat Pak Andreas dan Pak Evert. Tuhan memberkati pelayanan Bapak-Bapak. Dan sebelum kita menyelesaikan rekaman ini, mari kita berdoa menyerahkan khususnya untuk pelayanan dari Bapak-Bapak dan tim kepada mereka yang masih belum terjangkau, khususnya biarlah kiranya mereka lebih banyak lagi yang boleh mendengarkan firman. Boleh saya berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang telah memanggil kami untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Terima kasih ya Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat kabar Injil yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh aware, untuk kami boleh sensitif terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh terus juga menggunakan segala kesempatan untuk membawakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum mendengarkannya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, siapapun mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh dimuliakan ya Bapak dari semuanya ini. Khususnya kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan
yang ada di gereja-gereja. Biar kiranya mereka juga boleh menggerakkan jemaat Tuhan, boleh aware mengenai masalah ini. Dan biar kiranya Tuhan lebih banyak orang lagi yang boleh dikirim ke ladang yang sudah menguning ini Tuhan. Kami berdoa kepada yang empunya ladang, biarlah kiranya boleh mengirimkan lebih banyak orang lagi, pekerja-pekerja, untuk menggarap ladang ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ladang yang menguning ini adalah ladang juga yang tersedia di Indonesia. Tuhan, Engkau berkati, dan terima kasih ya Bapak sekali lagi Tuhan buat pembicaraan kami. Kami berdoa untuk Pak Andreas, untuk Pak Everett, biar kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati mereka bersama dengan tim mereka, kiranya Tuhan yang boleh dimuliakan, dan kerajaan Allah yang boleh selalu diberitakan melalui mulut mereka. Terpujilah Tuhan namamu, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.